Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya santai saja dan selalu santai terus di awal video. Kali ini saya akan coba unboxing dan impresi awal tentang si Google Pixel 6a ini, handphone termurah dari Google, varian A. Untuk harganya sendiri saya dapatkan di angka sekitar 8.400.000 atau mungkin dengan ongkir dan lain sebagainya di 8,5 juta, karena ini adalah handphone second dengan pembelian dia resmi ya, dan untuk harga barunya ada di sekitar 10 jutaan untuk yang sudah bayar bea cukai, dan ini juga saya dapatkan yang sudah bayar bea cukai jadi resmi. Kemudian untuk boxnya sendiri, ini box poki-poki khas handphone sekarang, dan untuk isinya sendiri dia dengan isi yang nggak begitu menarik ala kadarnya seperti handphone zaman sekarang. Untuk isinya saya dapatkan untuk handphonenya, kemudian kabel USB-C to C, kemudian ada konverter USB-C ke A, kemudian ada buku manual, SIM injector, dan saya juga dapatkan untuk hard copy-nya untuk pembayaran di bea cukainya. Kemudian untuk handphonenya sendiri masih mulus, nggak ada lecet sama sekali, karena ini pemakaian cuma nggak sampai 1 bulan dari pemilik sebelumnya. Kalau untuk impresi awal sih, handphone ini compact, mirip seperti si Google Pixel 5. Ya, ini dia untuk Google Pixel 5, dan ini sudah saya pakaiin case dan ukurannya ini hampir sama. Sebentar saya buka dulu untuk case di Google Pixel 5 ini. Ya, segini untuk ukuran dari Google Pixel 5 dan Google Pixel 6a. Untuk 6a ini sedikit lebih memanjang seperti handphone Sony Xperia ya. Kemudian untuk desainnya sendiri, materialnya ini terlihat lebih kokoh daripada Google Pixel 5 ini, karena kalau dilihat sekilas ini seperti kaca untuk back covernya, tapi setelah saya cek di GSM Arena ternyata ini cuma plastik. Kemudian untuk frame-nya ini dia pakai aluminium dengan kaca perlindungan depannya di Corning Gorilla Glass 3. Kemudian perbedaan dari Google Pixel 6a dan Pixel 6 ada terletak di bagian bump kameranya. Ini dia lebih nggak terlalu nonjol seperti Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Kalau ini sih desainnya lebih oke, nggak terlalu banyak tonjolan di bump kamera visornya ini. Kemudian untuk desain kameranya, dia ada cutout kameranya seperti Google Pixel 7 yang akan meluncur di beberapa bulan besok. Kemudian untuk layarnya sendiri dia pakai layar dengan ukuran 6,1 inch OLED Full HD+. Kemudian untuk minusnya dia cuma pakai di 60 Hz seperti layar yang ada di 2 tahun bahkan 3 tahun kemarin masih pakai 60 Hz, tapi experience-nya sih nggak terlalu terasa ya, karena untuk UI-nya sendiri ini UI yang nyaman, yaitu UI stock Android yang ringan. Jadi untuk animasinya ini berjalan lancar. Kemudian untuk spesifikasi kameranya ini dia pakai dual kamera di bagian belakang, masing-masing 12 megapiksel, 2 f1.7. Kemudian yang satunya untuk ultrawide-nya dia pakai 12 megapiksel f2.2. Kemudian untuk kamera depannya dia pakai 8 megapiksel selfie kamera. Untuk hasil fotonya sih ini hampir mirip dengan Google Pixel 5 di kondisi banyak cahaya, karena kalau di minim cahaya saya belum cek karena saya barusan buka untuk handphone ini. Jadi untuk impresi bagaimana hasil kameranya nanti saya akan ceritakan di video reviewnya setelah pemakaian beberapa minggu. Kemudian untuk ukuran baterai, untuk ukuran baterainya ini dia ada di 4410 mAh dengan kecepatan charger yang cuma 18 watt. Dari pertama buka box ini ada di sekitar 50% atau 48 sampai 50%-an. Kemudian saya charge itu dari 50 ke 100% butuhkan waktu sekitar 1 jam. Lumayan lama, antara 50 ke 100 di 100 jam. Nanti kalau untuk tes chargernya nanti akan saya
informasikan lagi di video reviewnya saja ya, bagaimana kondisi ngecharge-nya dari 0 sampai dengan 100% dan experience baterainya ini bagaimana untuk penggunaan harian dan gaming. Kemudian lanjut ke bagian performa di handphone ini. Untuk bagian performa ini ada plusnya ya di Google Pixel seri A ini, nggak ada penurunan performa dari Google Pixel 6 ataupun Pixel 6 Pro. Sama-sama pakai Google Tensor atau chipset flagship dari Google Tensor 5 nanometer. Untuk GPU-nya pakai GPU Mali MP20. Kemudian untuk RAM-nya ini cuma 6 GB. Pas atau ngepres di tahun 2022 ini. Kalau untuk internal storage-nya ada di 128 GB. Kemudian untuk pertama kali buka box di handphone ini sudah saya riset dan lain sebagainya. Kalau untuk UI-nya ini dia termakan sekitar ada, setelah saya update, termakan di 16 GB. Kalau belum diupdate sekitar antara 14 GB. Dan kemudian sudah saya konekkan ke WiFi, langsung update dan dia muncul di 16 GB. Pakai Android 13, Android terbaru yang barusan rilis. Kemudian untuk warnanya ada 3 varian warna, ada Dark, kemudian Charcoal dan Sage. Kemudian untuk speakernya ini sudah stereo, ada di atas dan ada di bawah. Kemudian untuk yang di atas nggak seperti Google Pixel 5 yang tertanam di dalam layar, dan ini sudah ada earpiece-nya. Jadi untuk hasil audionya dia lebih oke daripada Google Pixel 5. Kemudian untuk fingerprint sensornya ini ada di dalam layar yang surprisingly ini lumayan cepat dan akurat. Kalau untuk isu yang beberapa bulan kemarin yang bisa di-unlock dengan fingerprint orang, ini belum saya coba ke teman-teman saya. Siapa tahu untuk fingerprint saya bisa di-unlock di fingerprint teman saya. Dan apakah sudah ada perbaikan? Kemungkinan sih sudah ada perbaikan karena itu isunya sekitar beberapa bulan kemarin dan sudah ada update di Google Pixel 6a ini. Kemudian kalau untuk hasil foto dan videonya nanti akan saya update di akhir video dan saya compare dengan Google Pixel 5. Terus bedanya dengan Google Pixel 6 ini apa Bang? Kalau untuk perbedaan sih yang secara garis besar, kalau perbedaan ada di bagian desain itu di bagian bump kameranya. Kemudian ada di material plastik di Google Pixel 6a ini. Kalau di Google Pixel 6 sudah pakai kaca. Kemudian kalau di bagian jeroannya ini cuma di bagian RAM-nya saja. Kalau di Pixel 6 ada di 8 GB, kalau di Google Pixel 6a ini ada di 6 GB. Kemudian di bagian layar dia untuk Google Pixel 6 ini sudah 90 Hz. Kalau ini masih 60 Hz. Wajar sih di seri termurahnya ini dipakein untuk yang 60 Hz, karena misalnya dipakai yang 90 Hz sih ini akan membunuh kakaknya sendiri Google Pixel 6 dan itu kurang oke untuk varian handphone termurah dari Google. Oke, demikian saja untuk impresi saya dan video singkat ini tentang Google Pixel 6a untuk video reviewnya dan bagaimana penggunaan harian saya dan kemampuan baterainya ini bagaimana, apakah oke, apakah powerful, apakah boros, nanti akan saya update di video reviewnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channel ini. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Oke, dan ini hasil video untuk Google Pixel 6a. Kesan saya sih ini stabil banget. Dan ini hampir bisa di kondisi banyak cahaya ya. Banyak cahaya bisa disejajari dengan hasil video iPhone. Ini keren loh. Ini saya jalan dengan pegang handphone ini pakai satu tangan. Resolusinya 4K 60 fps. Dynamic range-nya juga dapat. Oke. Ini saya kondisi di desa. Yep. Kemudian untuk stabilisernya dia ada 4 fitur, yaitu fitur standar, aktif, kemudian sinematik, dan satunya terkunci atau ngelock seperti Google Pixel lainnya. Oke, kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Dan ini untuk ultrawide-nya nggak terlalu nge-wide sih, 0,7 kalau tulisan di sini. Dan resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Stabilisernya juga masih oke di ultrawide-nya. Keren ini. Oke. Dan kalau ini untuk untuk perekaman kamera di kamera depannya. Resolusinya seperti handphone Google lainnya. Nggak ada tulisan resolusi berapa untuk di Google Pixel 6a ini. Langsung direct ke sinar matahari. Saya coba untuk jalan lagi. Oke. Yuk.